Ya, oke. Tadi kan sudah tanya Mas Emmanuel sudah. Ini ya. Nah, kalian gimana nih di Jakarta kemarin ngapain aja? Kalian tuh siapa dulu? Gua dulu. Iya. Terakhir. Gue seperti biasa lah, setiap tahun pulang seminggu di Jakarta, seminggu di Bandung. Karena kebanyakan teman gue kan banyak di Jakarta. Terus kebetulan kemarin juga sempat collab beberapa bareng podcast. Wah. Oh yang lagi itu keren ribut banget itu ya sekarang ya lagi. Coba aja. Oh iya lagi ribut ya sekarang ya? Lagi ribut. Oh iya. Ribut bareng mantan personelnya. Siapa aja waktu itu? Konspirasi Ngopi. Ada sama podcast Hancur. Kalau podcast Hancur sih sebenarnya bukan collab sih. Emang kayak kan dia sempet bilang, ayo teman-teman yang diaspora yang mungkin lagi apa sih namanya? Lagi Oh pulang, iya, mereka sendiri yang menawarkan sebenarnya. silakan DM gitu ya udah datang. Ini. Kenapa diaspora enggak? Lu udah dipanggil diaspora, oke klasteri gitu. Gua memilih jalan yang berbeda. Mudah-mudahan yang berbeda nanti ya, yang berbeda. Itu secara keseluruhan ngomongin apa aja? Ya Jepang sih lebih tepatnya. Ya masalah-masalah Jepang lah porno itu apa? Gak jauh-jauh. Porno, film porno. Terus Koshi Koreka tuh apa ya bahasa Ini Indonesia? apa sih? Penuhan diri. Itu mah emang tidak ada bahasa Indonesianya sih kayaknya. Aging Society. Aging Society dan penuaan masyarakat. Aging Society dan penurunan angka kelahiran. Jadi ya gitulah kalau di tapi memang kompak ya di bahasa Jepang ini cuma Koshi Koreka. Kalau kayak intinya orang tuanya lebih banyak daripada orang muda aja udah gitu. Udah kayak judul skripsi ya tadi. Pengaruh bla bisa sih itu. Tapi kayaknya kebanyakan orang nanya itu ya kalau masalah Jepang tuh. Karena udah orang Jepangnya sendiri juga ada aware sih. Itu masalah yang nggak bisa dihindari. Sama ini kalau misalnya lu ketemu orang kalau misalnya nanya soal diaspora gitu atau apa pasti nanya itu nggak jauh-jauh kalau pornografi, overwork itu pasti selalu gitu dua tipe kayak tipe. Oh kalau ke Jepang ya? Ya kalau misalnya orang dari Indonesia nanya kita yang tinggal di Jepang kan, iya selalu. Tanya itu pornografi, overwork sama ya itu paling yang apa prostitusi. Itu kan pornografi masuknya. Beda dong, pornografi. Sepaket, prostitusi beda lagi. Nah, itu dengarkan di episode. Ada satu lagi kalau di gua. Apa? Minjem duit. itu beda kasus itu. Oh, beda kasus. Itu enggak nanya sih, tapi langsung tuh 100 mang ya. 100 mang. Anjir, 100 mang. Kebanyakan dong. Oke. Jangan dong. Ada ya, aja dulu. Oke, sebelum kita ke Yemi kita ke next video dulu ya. Oke. Berikutnya silakan. Wah, ini sih template. Ya. Jujur gue iri loh sama konten kreator bule yang sefasih ini ngomong bahasa Jepang loh. Padahal kan secara Hatsuon kan mereka beda banget kan sama Jepang. Apalagi kalau kita kan sama justru sama Jepang kan Hatsuon kan. Kita bisa ngatur gitulah. Ini iya sih. Tapi kalau ini si Joshua namanya Joshua Jepang ini memang dia setelah gue telusuri kenapa bisa sejago itu ternyata dia tuh generasi ketiga bule yang lahir di Jepang. Jadi kakek neneknya itu tahun 40-an ya era-era itulah, era Oppenheimer. Ke migrasi ke Jepang. Dia orang Inggris gitu. Nah, ibunya lahir di Jepang dan dia juga ini jadi generasi ketiga gitu. Tapi ngomongin soal videonya, template tuh dari mana? Template itu kan emang kayak gue sering banget melihat yang kayak begini-begini penjaga toko kayak gini kadang oke mbak, ya udah bajunya nggak ada ya udah saya bisa cari yang lain, nggak usah sampai kayak nangis gitu dong, nggak saya nggak akan marah. Kadang dilema ya kalau di posisi itu ya. Aduh iya, gue sampai kadang-kadang kayak ada nggak sih pada ngerasa kayak gitu, kadang-kadang sebenarnya ngerasa kayak gini, udah mbak nggak usah segitunya, ada nggak sih kadang-kadang malah jiwa pembuli aku
bangkit ya kayak gitu. Pakai dibully loh. Gimana maksudnya? Kayak, oh nggak ada, tapi saya udah jauh-jauh ke sini. Mau gimana? Malah pengen bully gitu loh jadinya. Tapi aku nggak gitu sih. Ya jangan kayak gitu. Nanti Itu soalnya takutnya deportasi. Masalah visa ya sekarang visa Iya, ya. benar. Itu harus kita pikirkan dulu ya visa iya, itu. kan gitu. Iya, Tapi betul. ada tuh, jadi kayak yang tipe-tipe kan. Ya kalau itu mah masih soft lah. Kayak misalnya udah jauh-jauh datang, kadang-kadang kayak misalnya berlutut loh gitu istilahnya. Kamu siroyo gitu loh. Ayo mana gitu. Emang ada yang sampai kayak gitu? Ada ya, dia kan contohnya di situ. Itu kadang-kadang kayak ya Kayaknya gue pernah lihat video yang gitu-gitu deh, yang dia ngebully customernya, terus dia malah customernya ngebully TNI-nya, terus malah disuruh minta maaf TNI-nya. Iya, itu ya kayak gitu kasuara namanya. Oh itu kasuara Customer sebutannya. harassment ya, kayak benar-benar kayak ya apa sih yang seolah-olah tamunya itu kayak raja. Tapi kalian tahu nggak sih kalau irasaimase di toko baju dengan di restoran itu beda? Nah, apa tuh? Intonasinya beda. Hah? Ah masa? Jadi kalau di toko baju tuh nggak boleh tuh. Irasaimase itu nggak boleh. Jadi Irasaimase. Irasaimase. kenapa? Ya emang kayak gitu. Iya. Enggak, Iya. ada alasannya. Karena kayak itu tuh artinya sopan. Seriusan? Karena biar Tahu gue. suaranya itu nyampe ke customernya gitu. Kan itu tadi irasaimase-nya dia gitu kan? Bentuk Nye. sopanan. Oh iya, Iya. itunya ya. Iya. Jadi semua orang yang tinggal kerja di apparel kayak apa sih namanya? Uniqlo dan lain-lain pasti irasaimase-nya kayak gitu. Panjang gitu. Dia Nge pakai gitu. suara hidung gitu. Tapi beda, tapi nggak pernah denger kan irasaimase kayak gitu kayak di restoran. Karena kalau di restoran pasti irasaimase gitu. Irasaimase. Nah, itu irasaimase-nya restoran bukan toko baju. Kata. Iya. Iya, Mungkin tahu, sama iya. semua. Iya. Soalnya tergantung. Dulu aku juga pernah baito di coffee shop. Nah itu nggak boleh ngomong irasaimase. Harus ini kan konbanwa, Iya, konnichiwa. konnichiwa. Nah. Kang gorainen, arigatou Iya, gozaimasu. irasaimase itu dulu- nggak fashionable lah intinya. Itu kayak Iya, kelas benar. gitu loh, Itu jadinya. waktu itu alasannya itu karena kan gue di Panya. Nah. Di Panya tuh harus irasaimase. Nah, terus gue pindah ke kafe. Pas gue mau ngomong irasaimase dimarahin sama senpai gue. Lu pikir ini apa di desa dibilang gitu. Jangan ngomong kayak gitu. Ngomongnya ya kalau pagi ya ohayou gozaimasu, siang konnichiwa, malam konbanwa gitu. Gitu ya. Emang nggak boleh kalau di kafe kayak gini. Baru tahu gua. Tapi ngeselin nggak sih? Kadang-kadang kayak terlalu dibuat-buat jadi lebay gitu loh. Ya. Nah, itu setelah gue selidiki ternyata tuh kayak ada manualnya gitu ternyata. Sumpah. Kayak yang gua tahu ya beberapa restoran, misalnya ini gua nggak tahu nih apple to apple atau enggak, tapi kalau di restoran itu dulu yang pasti sih yang Saizeriya tuh restoran ya Saizeriya itu gua pernah dengar katanya ada manualnya. Jadi kayak misalnya cara irasaimase kayak gini, cara ininya SOP-nya begini, salamnya pun ada SOP-nya gitu. Kalau brand-brand apa sih kalau misalnya tempat-tempat besar sih rata-rata harusnya ada sih yang kayak gini-gini sih. Tapi mungkin selebih improvisasi ya, karena kadang-kadang gue ngeliat ada yang biasa aja gitu. Iya. Tapi ada juga yang benar-benar kayak ngerak. Tapi itu biasanya yang menentukan adalah udah berapa lama dia di situ nggak sih biasanya? Udah kebiasa kali ya. Iya, makanya gitu ya. kalau misalnya dia udah lama di situ biasanya dia bisa berimprovisasi sendiri nggak sih? Bisa jadi sih. Atau bisa juga karena kadang-kadang orang Jepang itu kan suka ada sifat-sifat pengen lu harus terlihat genki ya lu harus terlihat akarui gitu. Yeah. Jadi mereka tugas literally karena mereka kan suatu negara yang ya dari introvert gitu ya gitu. Jadi wah gitu. Kadang-kadang over exaggerating yang dimana si bos yang semakin melengking semakin disukai sama bosnya kayaknya sih. Gimana pun terdengar annoying di kuping gua ya sebenarnya. Ya memang karena di tempat itu pakai hidung semua ngomongnya. Iya, tapi ya jujur lucu juga ya dimarahin kalau bisa kayak gitu. Menarik, ini gua akan pelajari lagi. Begitulah, jadi dia template ya beginilah ya, harus dihafal segala macam. Nah, terakhir ente di Indonesia ngapain? Saya sebenarnya balik ke Indonesia 2 minggu. Tapi beneran di Jakartanya doang 7 hari. Karena 7 harinya lagi separuh di Singapura, separuh di Labuan Bajo. Banyak, Itu banyak. Wah, Aduh. Lu berapa lama di Indonesia? 5 hari sahaja. 5 hari itu harga tiketnya berapa nih? Ya ada lah. Berapa dong? Kan kita tahu nih masing-masing berapa nih.
Bukan singa kan? Bukan singa, bukan merah. Garuda dong. Oh, iya. Produk lokal. BUMN ya. Lokal Pret. 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 Iya. Berapa tuh kira-kira? Ya banyak lah. Dulu 5 hari ngapain aja? 5 hari gue ya malamnya nyampe kan. Aduh, udah Gak capek. kepotong udah hari keempat nih, Iya. 4 hari sekarang. Ya buat inilah buat nikah lah. Wih. Wih. Buat nikah. Nikah 5 hari. Ya enggak dong. Nikahnya 4 hari kan udah 4 malam. Oh iya, 4 hari. Buat ketemu calon mertua Iya. kan besoknya. Terus ketemu narasumber. Wih, Oh, buat iya. podcast. Ya bukan apa kopi darat lah. Oh, Kopi darat. Nggak tahu tuh kopi darat pasti. Aduh. Anak Gen Z nggak tahu nih kopi darat apa nih. Kopi darat sama narasumber ya beberapa. Terus ya ketemu calon mertua, terus ini segala macam ya bayar gedung juga. Oh udah DP, udah DP. Ya doakan saja dah itu. Kayaknya dah. berat banget ya di kalimat yang terakhir tadi itu bayar gedung. Gila ya udah jauh-jauh. Naik pesawat. Makan 20 juta. Wow, Gak apa-apa. nggak Gak apa-apa, it was worth it. Itu worth it ya. Serius ya. Menghibur karena- diri Tahun sendiri. ini dapat inilah. Apa? Tahun ini dapat bonus lah ya. Iyalah, itu kan Iya. 20 juta rela gua. Itu nanti dulu. Oh. 20 juta gua rela buang untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi. Oh, Amin. iya. Bukan dibuang dong, investasikan. Investasi. Investasikan. Nonton nih pasti. Ya nonton lah. Nonton kan. Kalau nonton ditarik balik Nonton ya. kayak Yes. gedung. Terus ya habis itu tahun baruan, habis itu ketemu. Tahun baruan di Bundaran HI. Anjay. Indonesia sekali pak. Lu ke Bundaran HI naik apa? Hah? Bundaran HI naik apa? Nah ini MRT gue. Oh, MRT. Janglingko. Emang jalan ya kalau di seramai gitu MRT jalan ya? Tunggu episode selanjutnya ya. Ah, Panjang banget. Oke, intinya semoga tahun 2024 ini bisa menjadi tahun yang penuh berkah buat lo semua. Amin. Jangan lupa ya, follow dan ikutin terus konten dari kami 4 Masa, di mana kami akan membagikan info-info seputar Jepang, baik dari konten maupun yang lainnya. Udah pertama cabut. Dan gua Emmanuel Nisikasai cabut. Gua Iman. Dan aku Yeni Malin. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye. Bye bye.